Halo, selamat siang semuanya. Saya Ulwan Takilaudza dari Universitas Pembangunan Jaya ingin mempresentasikan studi kasus yang berjudul PHK massal di Indonesia antara aturan dan kenyataan dari dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Nikomas Gemilang dan PT Panasonic Gubel Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa ribuan pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan setiap tahunnya? Pemutusan hubungan kerja atau PHK seringkali menimbulkan konflik antara pekerja dan perusahaan. Tapi, apakah semua PHK itu legal? Apakah semua teori manajemen hubungan industrial? Di video ini, kita akan bahas teori versus praktik di lapangan lewat dua studi kasus nyata perusahaan besar di Indonesia. Jadi ini adalah kondisi pabrik pasca demo serta PHK massal yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Bisa dilihat kondisi PT Nikomas Gemilang sepi dan penuh sampah, sedangkan ini adalah kondisi ketika mereka sedang berdemo. Kita tetap satu komando yang di belakang order untuk siap siaga, jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum yang akan merugikan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pedulian kita kepada masyarakat sehingga masyarakat dan Serang bisa bekerja dan juga bisa menikmati pembangunan dan Serang. Nah, rekan-rekan dan juga perlu diketahui oleh Bapak Abad Kepolisian di dalam Nikomas ini Manajemen hubungan industrial merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar harmonis. Dalam teori, PHK harus menjadi pilihan terakhir. Sebelum PHK, perusahaan wajib melakukan yang pertama ada dialog bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja. Yang kedua, memberikan pelatihan ulang atau reskilling. Dan yang terakhir, menawarkan mutasi jabatan atau perubahan sistem kerja. Bila PHK tidak bisa dihindari, maka harus sesuai dengan yang pertama, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pekerja berhak mendapat pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Tapi, bagaimana kenyataan di lapangannya? Jadi di antara dua studi kasus ini, yang pertama itu ada efisiensi anggaran yang dilakukan PT Nikomas. Jadi pada awal tahun 2023, PT Nikomas Gemilang, produsen sepatu ekspor seperti Nike dan Adidas, melakukan PHK massal kepada lebih dari 10.000 pekerja. Perusahaan menyebut alasan efisiensi dan penurunan permintaan global. Namun, para pekerja menyampaikan bahwa PHK dilakukan secara sepihak. Sebagian besar pekerja kontrak tidak diperpanjang dan pesangon tidak dibayarkan secara adil. Serikat buruh setempat menyebut tidak diajak berdialog dan melanggar prinsip hubungan industrial. Bahkan muncul aksi unjuk rasa menuntut hak dan keterlibatan dari pemerintah. Ini contoh dari kasus demo dan PHK yang dilakukan oleh PT Nikomas Gemilang, yaitu produsen sepatu Nike dan Adidas di Indonesia. Yang kedua, ada studi kasus PT Panasonic Gubel Indonesia. Kasus PT Panasonic Gubel Indonesia terjadi pada tahun 2016.
Pabrik ditutup karena alasan efisiensi dan relokasi pabrik ke luar negeri. Sekitar 500-an pekerja terkena dampaknya. Berbeda dengan kasus Nikomas, PHK di Panasonic dianggap lebih tertib secara hukum. Pesangon dibayarkan sesuai aturan, dan serikat pekerja dilibatkan dalam perundingannya. Namun masalah tetap muncul, karena tidak semua pekerja diberi pelatihan ulang atau penempatan kerja baru. Akhirnya, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi setelah PHK. Yang terjadi setelah itu, para pekerja melakukan mogok kerja dan demo. Di sini juga ada perbandingan teori versus kenyataan, atau bisa dibilang teori versus realita. Perbedaan utama antara teori dan kenyataan terletak pada sifatnya. Teori adalah penjelasan yang belum terbukti, sedangkan kenyataan adalah fakta yang sudah terverifikasi. Teori seringkali berupa model atau kerangka kerja untuk memahami suatu fenomena, sementara kenyataan adalah apa yang benar-benar terjadi atau teramati. Di sini juga ada perbandingan antara ideal dengan realita, yaitu ideal adalah gambaran mental tentang sesuatu yang dianggap sempurna atau sangat diinginkan. Ini bisa berupa harapan, tujuan, atau standar yang ingin dicapai. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin ingin memiliki idealis sendiri dan tidak sejalan dengan para pekerjanya. Realita adalah fakta yang terverifikasi dan tidak berubah. Dari kedua kasus di atas, terlihat jelas bahwa praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan teori. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain adalah perusahaan tidak mengajak serikat pekerja berdialog, PHK dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang layak, kompensasi yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Lalu di sini ada solusinya. Beberapa contoh solusi yang bisa diberikan antara lain adalah perusahaan wajib menjadikan PHK sebagai opsi yang paling terakhir. Lalu serikat pekerja harus diperkuat dan aktif terlibat. Pemerintah wajib hadir sebagai penengah dan pengawas, dan yang terakhir perlu adanya pelatihan ulang dan bantuan pasca PHK. Ingat, hubungan industrial bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keadilan sosial. Jadi di sini juga ada kesimpulan terakhir yang bisa diberikan. Kesimpulannya adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara teori manajemen hubungan industrial dengan praktik nyata di lapangan. Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas mengenai prosedur PHK yang adil dan manusiawi, kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak, tanpa musyawarah dengan pekerja atau serikat buruh. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pekerja tidak mendapatkan haknya secara utuh, dan minimnya keterlibatan pemerintah dalam mediasi memperburuk situasi tersebut. Untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat, semua pihak baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara aktif dan konsisten, agar keadilan dan kesejahteraan dalam dunia kerja bisa benar-benar terwujud. Mungkin sekian dari saya, dan studi kasus yang bisa saya berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.